Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin, ngaji kita pagi ini membahas fenomena benda jatuh, daun jatuh, buah jatuh, genteng jatuh, air jatuh. Nah, pertanyaannya, mengapa benda jatuh? Tentu jawaban yang bersifat alamiah, dalam artian bukan karena ditakdirkan oleh Allah jatuh. Sebab kalau jawabannya begitu selesai semua nanti, ya. Tidak ada lagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi memang semuanya berjalan atas kehendak Allah. Tetapi Allah itu melangsungkan itu melalui proses natural yang di situ kemudian manusia bisa melakukan kajian dan selanjutnya bisa merumuskan dalam bentuk apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Dan karena itu kemudian peradaban umat manusia itu berkembang. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita lihat peristiwa benda-benda yang jatuh, ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita kaji dulu surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya lah kunci-kunci hal gaib, ya. Dan tidaklah tahu kunci-kunci tersebut illa huwa, kecuali dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia juga mengetahui apa-apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh selembar daun kecuali atas pengetahuannya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak juga biji di dalam kegelapan bumi. Jadi misalkan di malam hari seperti di gambar ini gitu, wala radbin wala yabisin, tidak juga benda-benda yang basah maupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu telah ditetapkan di dalam kitabnya yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah,
Kalau kemudian kita predeli, ini sebagian karena ini ayatnya cukup panjang. Ini adalah huruf atof, kemudian ini adalah zorof makan, ya, yang sebenarnya juga merupakan isim wa indahu di sisinya. Jadi ini sebenarnya merupakan pasangan yang membentuk mudhof mudhof ilaih, ya. Sedangkan dorof makan itu mansub sebagai mudhof. Hu itu adalah isim mutasil yang mabni tetap, ya, tetapi dia sebenarnya berhukum jer, berhukum majrur karena mudhof ilaih. Hukum mudhof ilaih itu sekali lagi adalah majrur, ya. Nah, mafatihul ghaib ini contoh yang lain dari idofat, al-idofat. Jadi kata majmu' kepemilikan. Mafatih itu adalah kunci, jamak, ya. Jadi kunci-kunci. Miftahun jamaknya adalah mafatihun, kunci-kunci. Nah, tanwirnya hilang karena posisinya mudhof, dan mudhof ilaihnya adalah al-ghaib. Nah, al-ghaibi itu aslinya kan kalau di kamus al-ghaibu, tetapi karena mudhof ilaih majrur, maka dibaca al-ghaibi. Mafatihul ghaibi itu artinya kunci-kunci perkara gaib, hal gaib, ya. Jadi ini adalah isim marfu, ya, apa namanya, subjek begitu, ya. Dan la itu adalah huruf nafi, jadi huruf penyanggalan, dan tidaklah ada yang tahu. Ha itu merujuk pada mafatihul ghaib, ya, merujuk pada mafatihul ghaib, hanya itu. Jadi tidak ada yang tahu kunci kegaiban itu kecuali, ya, kecuali itu adalah harf istina, jadi pengecualian kecuali dia. Nah ini, dan ini huruf atof, ya, dan tidak. Nah ini huruf fi'il mudhari. Kemudian ma ini juga isim mausul, jadi bukan huruf nafi, ya, karena di sini artinya adalah apa-apa. Ini kemudian huruf jer. Nah, huruf jer sekali lagi itu memajrurkan isim yang di belakangnya. Jadi al-barru itu daratan, al-bahru itu lautan, menjadi majrur karena didahului oleh huruf jer fi, ya, dibaca kasroh itu. Nah, jadi ini bagian atasnya, sedangkan bagian tengahnya juga sudah apa namanya, ada uraiannya, tetapi saya potong. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini fenomena musim gugur, ya. Beberapa hari yang lalu bunga-bunga, apa itu namanya? Apa? Tabu buya, buya, ya. Itu di TS banyak begitu. Itu kan berguguran, ya, berguguran. Jadi mirip seperti musim gugur begitu, ya. Banyak kalau pagi apa, maisi berfoto di bawah pohon itu di dalam perumahan, jadi apa, di komplek ITS itu, ya. Jadi wama tasqutu min warokotin, jadi tidaklah jatuh selembar daun kecuali dia mengetahuinya, illa ya'lamuha, begitu, ya. Itu kalau kita merujuk pada surah Al-An'am ayat 59. Jadi semua fenomena benda atau daun jatuh itu sepengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ada yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat daun-daun ini jatuh dalam jumlah yang cukup banyak begitu, ya. Nah, kalau kemudian penjelasannya adalah
bagaimana menjelaskan benda jatuh itu. Mengapa benda jatuh, ya. Nah, ini ada orang sakti, ya, itu pohon pun sampai tumbang, ya. Jadi saking saktinya dipukul itu sampai tumbang, ya. Tapi kan tapak suci gak mengajarkan yang begini, ya. Kalau tapak suci begini nanti nggak ada petugas apa namanya, petugas kota untuk penebangan pohon, karena cukup manggil apa pendekar tapak suci, ya. Nggak usah beli alat-alat canggih dari Jepang, ya, cukup mendatangkan pendekar-pendekar tapak suci, pukul sekali langsung roboh sampai ke akar-akarnya, begitu ya. Ya, jadi eh, ya di Indonesia itu banyak fenomena-fenomena seperti ini, ya, karena memang ini beriringan, ya, beriringan dengan tidak majunya suatu bangsa, begitu. Kenapa demikian, ya? Karena majunya suatu bangsa itu pasti diiringi dengan kemampuan akal, ya, kemampuan nalar, begitu, ya. Nah, kalau dengan kemampuan akal dan nalar, maka setiap fenomena itu akan dinalarkan, peristiwanya itu akan dinalarkan, akan dijelaskan selogis mungkin, ya, yang masuk akal, begitu, ya. Nah, kalau pohon dipukul kemudian ambruk, itu kan nggak masuk akal, ya. Jadi itu bertentangan dengan penjelasan yang nalar tadi, gitu, ya. Nah, karena itu makin banyak hal-hal yang dijelaskan secara tidak nalar, berarti komunitas itu makin tidak memperlihatkan kemajuan, makin tidak melihatkan modernitas, begitu ya. Modernitas itu identik dengan penjelasan yang nalar, begitu, ya. Nah, itu karena nalar ini nanti setiap proses di nalar, ya, seperti yang kita lihat saat ini di masyarakat kita itu berkembang, kemudian yang terakhir ini kan teknologi AI, gitu ya, yang kita kemudian bisa bertanya apa saja, ya, itu, dan itu bukan dukun, ya, dan itu tidak memerlukan sesajen, ya, untuk bertanya ke situ. Jadi setelah dapat jawaban kita nggak perlu memberi sesajen, ya, menciptakan alat yang bisa ada itu dalam, ya, mengumpulkan semua data. Jadi misalkan kita kita tanya pada AI tentang keselamatan manusia, gitu ya, supaya manusia selamat, apakah manusia itu sebaiknya harus tidak beragama atau ateis atau beragama? Kalau beragama harus beragama apa? Maka jawabannya mengejutkan. Jawabannya justru, ya, orang harus beragama dan sebaiknya beragama Islam, begitu ya. Itu bukan karena AI-nya itu memihak kepada Islam, bukan. Tetapi karena informasi yang tersedia yang menyatakan, ya, jadi menyebutkan bahwa hidupnya harmoni setimbang maka timbangan itu adalah Islam, gitu, ya. Sedangkan agama-agama lain itu kan tidak menjelaskan seperti itu, sehingga tidak bisa menjelaskan apa yang diminta oleh sang penanya pada mesin itu. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi AI itu sebenarnya mengumpulkan semua data, ya, semua data yang pernah ada, nah, gitu. Tapi kalau misalkan dalam sehari, ya, secara bersamaan semua orang ateis itu menulis, begitu ya, sehingga kemudian jumlahnya ada sekitar 1 miliar, gitu ya. Kalau mau selamat, orang harus tidak beragama, harus anti Tuhan, harus ateis. Maka AI juga akan menjawab seperti itu. Apa? Karena informasi yang dominan yang diperoleh oleh AI itu ya itu, gitu loh. Oke, Ibu Bapak. Jadi bukan karena AI-nya itu cerdas bisa mikir sendiri, itu tidak, tetapi karena dia merangkum informasi yang ada, yang ujungnya itu tahun yang
jatuh, benda jatuh, jatuh, daun tadi jatuhnya ke bawah, pohon tadi juga. Jadi ini ya air. Nah kemudian yang kena rembet ke bawah, ya. Jadi tidak berjalan ke kebalikannya. Demikian juga dengan seseorang yang berdiri di pagar, gitu, atau di tembok tinggi, kalau kepleset juga jatuh, gitu kan? Tidak terbang, tapi jatuh, ya. Nah, gitu. Nah, tapi ini kebalikannya. Kalau seseorang ya merokok atau kita mempunyai secangkir kopi panas yang masih keluar asap begitu, maka asapnya naik, ya. Tidak seperti fenomena daun, air, genteng, kaca, ya, terus benda-benda apalagi gitu jatuh. Nah ini asap naik, gitu. Nah pertanyaannya ya kenapa air, genteng, daun, ya kaca, pohon dari jatuh itu ke tanah, sedangkan asap itu ke atas. Bahkan meskipun seseorang yang merokok kemudian meniupkan asap rokoknya itu ke bawah, kembali ke itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang jawabannya kemudian dirumuskan oleh manusia dan itu kemudian menjadi ilmu pengetahuan, begitu ya. Nah, itu. Nah, maka jawaban yang kita terima ya bahwa objek-objek itu jatuh karena ada gaya tarik bumi atau gravitasi, gitu ya. Sedangkan asap tadi itu masanya kecil, ya, sehingga gaya tarik ke bawahnya lebih kecil dibanding katakanlah tekanan ke atasnya. Guru kita dulu ketika guru kita itu diberitahu oleh siapa, gitu loh, nah, gitu kan. Pertanyaannya guru kita diberitahu oleh siapa? Ya oleh gurunya. Pertanyaannya guru kita, nah, gitu kan, diberitahu oleh siapa? Oleh gurunya lagi. Nah, gitu kan? Ini masalah sanad ilmu, gitu. Nah, kalau dilacak terus sampailah ujungnya kepada Al-Imam Isaac Newton. Nah, akhirnya bukan Imam Bukhari, gitu. Ya. Jadi sanadnya berhenti kepada Sir Isaac Newton, gitu. Ya. Jadi yang mengatakan itu pertama kali adalah Isaac Newton, begitu. Ya. Nah, jadi ya Newton lah yang diajari oleh Allah perihal benda jatuh ini, ya, yang apa namanya dapat inspirasi yang digambarkan sebagai kejatuhan buah apel, gitu ya. Nah itu allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Tuh. Ya. Pertama, Newton orang mana? Yang jelas Newton bukan orang Sumeneb. Karena di Sumeneb tidak ada pohon apel, gitu kan. Ya. Jadi minimum dugaan kita Newton adalah orang Batu. Ya, orang Malang, karena di sana banyak pohon apel, begitu ya, sehingga memungkinkan untuk kejatuhan apel, gitu ya. Tetapi apakah benar bahwa Newton itu ini bisa benar, bisa juga ini sebenarnya dalam simbolik, begitu, bahwa Newton mendapat inspirasi, ya. Allah mengajarkan kepada Newton karena Newton terus menerus merenungkan ini, begitu. Ya, terus menerus memikirkan, terus menerus bertanya, kenapa apel di belakang rumah saya itu jatuhnya kok ke bawah, kok dia tidak naik ke atas, gitu kan. Nah itu. Jadi di sini di ayat ini menegaskan alamal insana
ya, kalau ini kita preteli, nah ini kalau di preteli al-amal itu adalah kata kerja lampau fi'il madi insana. Jadi ini fi'il, fa'ilnya adalah huwa Allah. Al-insana ini maf'ul bih, jadi manusia, maka dimansub al-insanu menjadi al-insana. Itu malam ya lam apa-apa isim mausul, lam ya ini harf ya, harf majzum yang menjazmkan ya'lamu kalau kemasukan lam itu menjadi sukun ya, ya'lamu menjadi lam ya'lam, sama seperti nasrohu, alam nasrohu menjadi nasroh, menjadi sukun karena kemasukan lam, begitu ya. Jadi lam ya'lam itu ya'lam itu apa, kaidah yang sebenarnya ya'lamu tetapi kemasukan lam itu menjadi ya'lam ya. Kalau didahului an ayya lama dibaca fathah, begitu ya. Nah ini. Nah, makna ayat ini Allah mengajarkan kepada manusia. Jadi di sini manusia kuncinya. Jadi bukan hanya orang beriman. Jadi yang diajari oleh Tuhan, oleh Allah itu manusia. Semua manusia, tidak peduli apakah dia beriman atau tidak beriman, apakah dia muslim atau bukan, diajari sepanjang ya. Secara umum diajari ya kebutuhan hal yang sifatnya dasar, tapi untuk hal-hal yang sifatnya lanjut itu bergantung kepada apakah seseorang itu berusaha untuk ingin tahu, begitu ya. Nah ini, itulah sebabnya guru Aristoteles, Plato ya mengkonsep apa yang disebut dengan dunia idea. Dunia idea, kemudian dunia kita ini realitas, begitu ya. Di dunia idea ini semua kekal, abadi, semua ada. Apa yang ada di bumi ini yang kita sebut realitas ini sebenarnya ada kopiannya, ada bentuk aslinya di dunia idea, begitu ya. Nah, dulu kita juga berasal dari dunia idea, kemudian turun ke bumi dalam bentuk bayi. Nah, ini kemudian kita lupa semua terhadap pengetahuan yang pernah kita miliki dulu ketika kita berada di dunia idea. Itu kalau penjelasan Plato. Begitu. Nah, maka pengetahuan itu sebenarnya tidak lebih dari mengingat-ingat kembali. Nah, begitu. Jadi ini ada semacam kemiripan, gitu ya. Ada kemiripan. Nah, di sini kita diajari oleh Allah. Nah, tentu yang diajari siapa yang diajari? Yang memang ingin tahu. Itu. Ya, yang memang ingin tahu. Nah, sementara ini belakangan ini umat Islam ini nggak banyak ingin tahu tentang alam. Gitu ya. Karena itu ya nggak diajari oleh Gusti Allah. Sing diajari orang-orang Eropa. Itu. Mereka yang di zaman-zaman belakangan ini serius memikirkan tentang fenomena alam. Nah, kita seriusnya ngaji bab akhirat. Ya. Tuh. Jadi ya, memang kita akhirnya banyak tahu tentang akhirat dalam artian pengetahuan kita dari wahyu, kita banyak tahu. Itu. Ya. Ya, tetapi pengetahuan kita tentang alam lemah, sehingga kemudian dunia Islam tidak bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri, sehingga kemudian menjadi bangsa konsumen, bangsa user, begitu ya. Nah, yang diajari itu adalah orang-orang Barat dan yang mengikuti, ya seperti orang Jepang, orang Cina, sekarang itu mereka belajar tentang alam, gitu ya. Nah, ini, jadi pertanyaannya kemudian, jadi yang mengajarkan Allah, tetapi kan Allah tidak langsung datang kepada kita, ya. Tapi Allah mengutus, sinten Pak?
Yang diutus oleh Allah siapa? Ya malaikat Jibril, gitu loh. Gitu. Itu. Jadi setelah era kenabian berakhir, tugas Jibril ya memberi inspirasi kepada kita, gitu loh. Jadi sebenarnya pengetahuan itu kita undang, gitu loh. Ya, secara umum itu kita undang. Jadi kalau kemudian kita tiba-tiba pinter gitu ya, ya, kemudian kita nyebut sebagai ilmu laduni itu. Kok ono wong iki pinter, gak sinau morono pinter. Kemudian disebut iku oleh ilmu laduni. Iku ya rada-rada sombong sakjane. Lah kok enak ilmu laduni lu apa karomahe? Apa klebane sehingga kemudian Gusti Allah memberinya keistimewaan di ilmu laduni. Ya. Jadi jangan mudah-mudah wah itu juga ilmu laduni. Kayak sekelas Nabi Yusuf kalau begitu kan. Itu yang kemudian bisa menakwil mimpi. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita harus waspada terhadap apa yang disebut dengan apa ya arogansi spiritual gitu ya. Jadi seolah-olah paling dekat karo Gusti Allah sehingga kemudian layak diajari karo Gusti Allah, layak dipilih karo Gusti Allah. Nah, itu kan sebenarnya ya ono unsur-unsur sombongnya gitu ya. Nah, itu mestinya tidak begitu ya. Nah, jadi nah itu sebenarnya untuk menutupi sakjane ilmu ini gak jelas gitu ya. Tuh, ya. Nah, jadi ini prosesnya. Kalau kita sebagai orang beragama, pengetahuan itu dari mana sih? Ya dari Allah, tentu iya dari Allah, tapi Allah tidak langsung. Allah melalui penugasan para malaikatnya, begitu. Oke. Nah ini, dan itu diberikan kepada orang-orang yang menghendaki. Ya, orang yang ikhtiar. Sudah puncak ikhtiarnya baru kemudian Allah memberi. Itu sudah hukumnya, itu sunatullah. Itu. Ya, nah enggak ujuk-ujuk pinter ya, enggak usah sekolah ngel-ngel gitu kan. Ya, enggak usah perlu ganti menteri pendidikan. Sopo ae iso dadi menteri pendidikan wong moro-moro wong iso pinter karena PDW gitu kan. Ya, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Jadi semua tertata dalam proses yang pada prinsipnya manusia itu bisa mempelajari proses itu, begitu nggih. Nah, demikian juga dengan benda jatuh ini. Jadi itu karena gravitasi. Tapi sekali lagi, ini kan kata Newton. Newton yang dapat apa tadi inspirasi langsung ya, itu diajari langsung. Pertanyaannya, lah kalau kita hidup sebelum Newton, terus dia jawab, gitu kan? Karena Newton belum lahir. Yang diberi info bahwa semua ini terjadi karena gaya gravitasi belum lahir. Terus siapa kita jawab, gitu kan? Gitu loh ya. Karena ilmu kita itu terputus, sanatnya terputus pada Imam Newton. Nah, kita hidup sebelum Newton, terus dia jawab, gitu kan? Gitu loh. Ya, itu. Nah, jadi ini kata Newton itu ya. Nah, ini ada itu. Ini Newton yang merumuskan, begitu ya. Nah, jadi dengan teorinya, teori gravitasi bergantung pada massa 1, massa 2 dan jarak kuadrat. Itu nggih. Itu. Nah, kalau kita hidup sebelum Newton, maka jawaban kita akan merujuk ya pada pendapat sebelum Newton, yaitu Syekh Aristoteles. Ya, itu. Nah, ini adalah guru pertama di kalangan para filsuf. Beliau Aristoteles itu disebut sebagai guru pertama. Guru keduanya adalah Al-Farabi, ya, dari dunia Islam, begitu. Nah, Aristoteles mengatakan, ya, daun tadi jatuh ke tanah, ya, genteng jatuh ke tanah, air jatuh ke tanah, gitu kan? Karena air, ya, genteng, daun, bahkan koin, ya,
itu berasal dari tanah. Karena itu dia akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Itu. Koin dari logam, itu. Logam itu dari tambang. Tambang ada di dalam tanah. Itu. Daun itu pepohonan. Pepohonan itu dari akarnya mengambil saripati makanan dari dalam tanah. Maka kemudian dia jatuh. Genteng diolah dari tanah. Dicetak, dibakar dari genteng. Maka jatuh kembali ke tanah. Gitu. Ya. Sedangkan asap, asap itu milik langit. Karena milik langit, maka dia akan kembali ke langit. Maka saat banter-banter kita nyebul asap rokok ke bawah, dia akan tetap kembali ke atas. Kenapa? Karena dia berasal dari langit. Karena itu dia akan kembali ke asalnya, yaitu langit. Nah, teori ini yang disebut sebagai locus naturalis. Locus itu tempat, naturalis itu yang alamiah, yang asalnya gitu. Ini gagasan dari Aristoteles yang hidup di abad keempat sebelum Masehi di Yunani. Pertanyaannya tentu ya, nah ini locus naturalis, nah ini jadi air jatuh karena air berasal dari tanah. Ini dia kan di tanah, laut itu kan, gitu ya. Nah, jadi air jatuh pun ke tanah, begitu ya. Ini karena asalnya di tanah. Nah, kemudian asap itu yang milik langit, makanya dia kembali ke langit. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya Aristoteles ya sampai pada pengetahuan seperti ini? Maka kita kembali alamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah ngajari ngono pada Aristoteles. Lha kok iso? Aristoteles merenung. Ya. Jemaah, sebelum Islam turun di Jazirah Arab, ya maksudnya Islam Rasulullah, ya zaman Rasulullah SAW gitu. Sebenarnya sudah sebelum itu ada pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, ya. Yang pertama itu di Babilonia, di kawasan Irak. Yang kedua itu di Alexandria di Mesir. Dan yang ketiga itu di Yunani. Nah, itu. Oke. Jadi di Irak yang kanan itu, kemudian Alexandria di Mesir yang tengah bawah, kemudian di Yunani yang kiri atas itu. Nah, Aristoteles mungkin mengamati ya, karena banyak orang anak-anak muda Yunani itu yang berguru ya di Alexandria. Kalau sekarang itu mondok lah, maksudnya nyantri di Alexandria, gitu. Seperti Ptolemeus yang dikenal dengan konsep geosentrisnya itu. Ptolemeus itu adalah orang Yunani, tapi kemudian menetap di Alexandria. Jadi dia istilahnya santri yang kemudian gak mulai, begitu loh ya. Itu Ptolemeus. Itu. Ya. Jadi sebelum Yunani di Alexandria itu ada pusat peradaban, ada pusat ilmu pengetahuan. Jadi suatu masyarakat yang sudah maju. Makanya kemudian banyak anak-anak muda Yunani pergi ke Alexandria, ya bisa muter sini, bisa juga naik perahu dari sini. Ya ini nggak jauh-jauh amat. Ya kira-kira dari Probolinggo ke Sumeneb, begitulah. Ya, ya ono ombaknya cilik gitulah. Lah gak biasa ya tentu
sempat muntah-muntah juga gitu ya. Ya, diombang-ambing oleh ombak begitu ya. Nah itu nyebrang gitu ya. Oh namanya tekad mau belajar ya berangkat. Nah, tetapi yang menarik adalah anak-anak muda ini setelah selesai belajar tetap saja mereka pulang ke kampung halamannya. Kemudian ketemu ibunya. Ngomong apa? Ya seperti halnya mahasiswa pulang dari berbagai wilayah di Jawa Timur, ya datang ke Surabaya, kuliah di ITS, kuliah di UNER, lulus kembali ke kampung masing-masing, kemudian ngomong, Bu, sudah selesai, saiki wayahe rabi, kan gitu tuh. Jadi yang ngomong ke orang tuanya, kembali ke induknya, gitu loh. Nah ini kemudian ya oleh Aristoteles itu dibayangkan koyo alam yo koyo ngono gitu ya, kembali ke induknya. Nah lek ngono induke godhong, induke genteng, induke banyu, induke apa buah-buahan jatuh, nanti induknya pohon itu apa? Tidak lain adalah bumi atau tanah. Nah induknya asap itu langit, maka dia akan bergerak ke atas. Sedangkan yang lain tadi itu kembali ke tanah, jatuh kata kita. Iku jari nih Aristoteles sing diajari 3 atau 4 abad sebelum Masehi. Jadi sekitar 20 abad sebelum Newton. Betul. Nah, yang Aristoteles itu sifatnya kualitatif. Yang Newton tadi wis ono hitung-hitungane. Bisa dihitung, bisa dienggo memprediksi. Ya, iki jatuh dari ketinggian sekian, nyampe nok lemah berapa detik sakwise jatuh teko dhuwure 10 meter. Nah, itu sudah bisa. Gitu loh ya. Itu pemikiran dari Aristoteles ke Newton. Tapi Newton gak iso jelasno tentang Merkurius. Newton gak iso jelasno Merkurius, pergeseran Merkurius. Nah, ini dikoreksi oleh orang yang datang kemudian. Yosing diajari karo Gusti Allah. Tuh. Nah, dari Einstein, benda-benda jatuh tadi itu bukan karena gravitasi, tapi karena ruangan di sekitar kita itu melengkung. Nah, itu angel ini. Ya. Ini sudah dhuwur apa namanya? Istilahnya ngaji ini. Ini ilmu ini Gusti Allah yang wis lanjut gitu ya. Nah, ibaratnya permukaan karet ya, tipis, kemudian diberi bola pingpong yang juga tipis. Maka permukaan karet itu menter gitu kan. Ya. Tetapi kalau kemudian permukaan karet itu didikai bola kasti titik, nah gitu, maka itu akan melengkung. Ya, di sebelah bola pingpong merah itu melengkung. Karena melengkung, maka bola pingpong merahnya akan gelinding ke bola kastinya. Jadi bola pingpong tadi itu ditarik menuju bola kasti itu karena ruangannya melengkung. Nah, gitu. Sedangkan yang bola pingpong biru sebelah kanan karena ruangannya datar, dia tetap bertahan di situ. Itu kata Albert Einstein yang hidup di abad 20. Nah, jadi 4 abad kemudian Einstein menjelaskan dengan cara yang berbeda. Dan ini kemudian bisa menjelaskan Merkurius, pergeseran Merkurius yang gagal dijelaskan oleh gravitasinya Newton. Begitu. Okay. Nah, jadi ini ruangan itu melengkung kata Einstein. Nah, ini tepatnya. Jadi kalau tadi sebelumnya benda-benda langit, planet-planet itu mengelilingi matahari karena gaya gravitasi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut oleh Einstein bahwa itu terjadi karena ruangannya melengkung di sekitar benda yang berat. Nah, seperti ini. Nah, itu. Ya. Nah, kelebihan teori Ibu Bapak, ya. Itu. Kalau kita punya teori, maka teori itu kemudian bisa
istilahnya itu memprediksi sesuatu, gitu loh, ya, memprediksi sesuatu. Nah, karena ruang melengkung oleh benda yang berat, berarti bisa jadi di alam ini ada benda yang amat sangat berat, yang kemudian membuat lengkungannya sangat dalam, gitu ya. Sehingga kalau ada benda jatuh, gak iso balik. Termasuk yang jatuh itu adalah cahaya, gak iso balik. Karena gak iso balik berarti gelap. Nah, karena gelap itu disebut black. Karena ruangannya melengkung sangat dalam, itu membentuk lubang. Makanya kemudian disebut black hole. Itu lubang hitam. Gitu loh ya. Nah, lubang hitam itu lahir dari konsep ruang lengkungnya Syekh Al-Mukarram Albert Einstein. Nah, gitu loh ya. Nah, ini nih kata Einstein dulu lagi. Nah, ini ya. Dan ternyata konsep ini di dalam Al-Qur'an nate disinggung. Cuma ya gak dibahas. Wong sik durung ro ilmune. Baru belas belakangan wassama'i dzatil hubub. Jadi di langit itu ada riak-riak. Ada riak-riak. Nah, riak-riak itu terjadi yang tadi karena adanya lengkungan ruang waktu di sekitar apa ruang yang melengkung dalam tadi itu, ceglong tadi itu. Nah, ceglong itu tadi berarti ada benda yang sangat berat sehingga yang jatuh itu gak bisa balik, termasuk cahaya. Karena itu jadi ini peteng dedet, karena bunder itu hole. Makanya kemudian disebut lubang hitam atau black hole. Gitu loh ya. Nah, black hole itu ya dipotret. Nah, ini oke. Okay? Nah, ya, dipotret. Jadi kelengkungan ruang waktu. Ibu Bapak, ya. Black hole itu kira-kira kayak apa sih? Ini, ini Bang, yang paling kanan itu yang kuning itu srengenge. Matahari melengkungkan ruang seperti itu. Yang tengah itu bintang neutron. Bintang neutron itu yang bisa melengkungkan seperti itu, ya. Itu karena proton ya nangkep elektron sehingga kemudian jadi neutron. Jadi atom-atom itu tadi apa proton di dalam intinya kemudian jadi neutron. Sehingga kemudian elektronnya yo lebih mendekat. Karena itu kemudian atomnya mengecil. Karena itu massa jenisnya jadi membesar. Ya. Nah, massa jenis neutron itu Ibu Bapak ya. 1 cm kubik itu 5,5 ton. Air itu cm kubik itu 1 gram. Bintang neutron itu 5,5 ton. Ton itu berapa? 1000 kilo. 1 kilo itu berapa gram? 1000. Berarti 5,5 ton berapa? 5.500.000 gram. Itu per centimeter kubik. Itu melengkungkan ruang yang seperti itu. Nah, gitu ya. Itu bintang neutron. Nah, kalau lubang hitam itu jauh lebih berat lagi. Ya. Nah, gambaran berapa massa yang bisa membuat lubang hitam? Itu Pak G, kalau bumi kita itu mengkerut sehingga kemudian diameternya itu jadi 1 mili, Pak. Itu akan menjadi black hole. Atau srengenge yang jari-jarinya itu 100 kali jari-jari bumi lebih itu kemudian mampat jari-jarinya menjadi hanya sebesar 3 kilometer. Maka itu akan bisa membuat lubang hitam atau black hole. Ya, yang kalau cahaya lewat ke situ nggak akan keluar lagi, nggak akan balik, terus ketangkep ke situ. Makanya kemudian yang tampak oleh kita adalah kegelapan. Apa black hole ini? Itu kan teori tadi.
Nah, ini temuan black hole yang dipotret, ya, apa efek dari putaran black hole tadi menimbulkan cahaya. Ini 10 April 2019 dipotret black hole di galaksi Messier 87 yang jaraknya 50 juta tahun cahaya. Artinya kalau cahaya itu kita arahkan ke arah black hole ini akan sampai ke sana setelah 50 juta tahun. Itu kecepatannya srengenge. Padahal cahaya itu kecepatannya cahaya itu umpamanya iso muteri bumi dalam 1 detik, itu muteri bumi 7,5 kali. Sedangkan pesawat komersial untuk sampai ke Jeddah itu memerlukan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Itu Jakarta, Madinah, Jakarta, Jeddah. Sementara cahaya muteri bumi ping 7 dalam waktu 1 detik. Gak kebayang ya? Tuh. Nah, black hole ini jaraknya 50 juta tahun. Nah, 50 juta tahun itu sekitar berapa sih? Tak hitung. 50 juta pun, karena 1 tahun itu 365 hari. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 300.000 kilometer, itu kecepatan cahaya. Maka dalam waktu 50 juta tahun, jaraknya adalah Tangatus 40 juta 40.000 triliun kilometer. Inilah diinformasikan kepada kabinet merah putih, iso disele, iso dinggo biaya makan gratis. Nah, ini dianggap duit. Padahal ini jarak black hole yang ada di galaksi Messier 87. Itu jamaah. Pemahaman kita terhadap objek jatuh berkembang terus, ya. Berkembang terus diajarkan kepada manusia. Pertama, karena pemahaman yang simpel, locus naturalisnya Aristoteles. Yang kedua, gaya gravitasi. Yang ketiga, karena ruang dan waktunya momentum. Tapi itu semua atas izin Allah, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, semua itu sudah atas ketentuan Allah. Tetapi tugas manusialah, ya, yang harus menyibak rahasia-rahasia atau ketetapan-ketetapan Allah sehingga kemudian bisa dijelaskan secara logis, nalar, dan kemudian digunakan untuk mengelola alam itu sendiri. Ya, kabeh soal tiba-tiba ujuk-ujuk iku karepe Gusti Allah. Apa kok Indonesia dadi ngene? Yo karena karepe Gusti Allah. Kenapa sing menang presiden iki? Karena karepe Gusti Allah. Wis ono partai politik, Pak. Jadi demikian hadirin, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Tuh, ya, iman dan ilmu. Maka mari terus kita tingkatkan iman juga ilmu kita sehingga kemudian Allah mempunyai alasan, punya sebab untuk mengangkat derajat kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.